Bayangkan, jika selama ini kau tak pernah sadar bahwa setiap tarikan nafasmu adalah zikir, bahwa sejak engkau bangun tidur hingga terlelap kembali, engkau sedang menyebut namanya tanpa henti. Tanpa kau ucapkan, tanpa kau sadari, nafasmu berbicara kepada Allah. Ini bukan sekadar udara yang keluar masuk tubuh. Ini adalah kalimatnya yang hidup, mengalir, dan terus bertasbih dari dalam dirimu. Dan ketika kau mulai menyadarinya, disitulah perjalanan ruhani itu dimulai. Selamat datang dalam perjalanan jiwa. Nafas adalah kalimat Allah. Nafas titik awal kehidupan dan kalimat ilahi. Dalam setiap hela nafas yang kita hirup, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar oksigen dan udara. Nafas bukan hanya tanda kehidupan fisik, melainkan juga simbol dari kalimat Allah yang hidup. Ketika kita menghembuskan nafas, sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan suatu kekuatan yang melekat erat pada penciptaan dan eksistensi diri. Nafas menjadi jembatan antara kita dan Sang Maha Hidup, sebuah tanda kehadirannya dalam diri kita yang tak pernah berhenti. Setiap nafas yang masuk ke dalam tubuh membawa kehidupan, dan pada saat yang sama, ia membawa kalimat-kalimat yang penuh makna, yang sebenarnya merupakan manifestasi dari firman Allah. Firman-Nya bukan hanya tertulis dalam kitab suci, tetapi juga mengalir secara halus dan lembut dalam denyut nafas kita. Menyadari hal ini membuka cakrawala baru tentang bagaimana kita menghargai hidup dan keberadaan kita di dunia. Lebih jauh lagi, nafas yang kita hirup bukanlah milik kita sendiri. Ia adalah amanah dan pemberian dari Allah yang harus kita jaga dan syukuri. Dalam setiap hembusan nafas terkandung kekuatan dan rahmat-Nya yang memungkinkan kita terus berinteraksi dengan alam semesta. Ini adalah pengingat akan keterhubungan kita dengan Sang Pencipta, di mana setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk mendekatkan diri padanya. Ketika kita mulai memaknai nafas sebagai kalimat Allah, maka kita akan sadar bahwa hidup bukanlah sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang dipenuhi dengan makna. Nafas yang kita hirup menjadi pengingat akan kehadiran Allah yang senantiasa mengawal dan menuntun. Dengan perenungan ini, kita belajar untuk lebih bijak dalam menjalani hari-hari, sadar bahwa setiap nafas membawa tanggung jawab besar. Memahami kalimat Allah dalam nafas juga mengajak kita untuk lebih tenang dan penuh kesadaran dalam setiap tindakan. Saat kita terperangkap dalam hiruk-pikuk dunia, menyadari setiap nafas sebagai kalimat ilahi akan membawa kita kembali pada keseimbangan dan ketenangan batin. Ini adalah cara Allah mengingatkan kita agar tetap terhubung dengannya, bukan hanya lewat doa dan ritual, tapi juga lewat hal paling sederhana dan paling manusiawi, nafas kita sendiri. Akhirnya, bab ini menjadi pijakan awal untuk memahami betapa besar dan dalamnya makna yang tersembunyi dalam sesuatu yang sering kita anggap biasa. Nafas adalah kalimat Allah yang terus hidup dan berdenyut dalam diri kita. Dengan kesadaran ini, mari kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan mengenal diri dan Allah. Membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya yang tak pernah henti mengalir dalam tiap hela nafas. Nafas sebagai manifestasi kehadiran ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak menyadari bahwa setiap nafas yang mengalir adalah manifestasi langsung dari kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Nafas bukan sekadar proses biologis, tetapi ia adalah bukti hidup dari firman-Nya yang menggerakkan alam semesta. Bayangkan betapa agungnya penciptaan ketika sesuatu yang tampak sederhana seperti nafas menyimpan makna dan kekuatan yang luar biasa. Disinilah kita diajak untuk menelusuri kedalaman makna nafas sebagai kalimat ilahi yang hidup. Ketika kita merenungkan bagaimana nafas bisa menjadi tanda kehadiran Allah, hati kita diajak untuk terbuka dan mengenali bahwa Allah selalu dekat, tidak pernah meninggalkan kita. Nafas menjadi simbol kehadirannya yang tak terlihat namun nyata, yang menopang dan menghidupkan segala sesuatu. Ini membuat setiap momen menjadi sakral, karena nafas yang kita hirup adalah napasnya yang mengalir dalam diri kita. Menyadari ini membawa kita pada kesadaran akan betapa rapuhnya hidup
dan betapa agungnya kasih sayang Sang Pencipta. Lebih dalam lagi, nafas membawa kita kepada pengertian bahwa kehidupan itu sendiri adalah anugerah yang terus diberikan oleh Allah dalam setiap detiknya. Ketika nafas berhenti, hidup pun berhenti. Karena itu, nafas mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga hubungan spiritual kita dengannya. Kalimat Allah dalam nafas bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tapi juga sebuah pengalaman hidup yang mengandung kekuatan penyembuhan dan kedamaian batin. Dalam perjalanan spiritual, menghayati nafas sebagai kalimat ilahi juga membawa kita pada kesadaran untuk lebih sabar dan menerima setiap ujian hidup. Nafas yang kita hirup berfungsi sebagai pengingat bahwa Allah senantiasa ada di sisi kita, memberikan kekuatan meskipun keadaan sulit. Saat kita merasa tertekan, cukup mengalihkan perhatian pada nafas dan mengingat kalimat Allah yang mengalir di dalamnya. Kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Ini adalah cara sederhana, namun sangat efektif untuk memperkuat iman dan keteguhan hati. Nafas juga menjadi jembatan komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Melalui nafas, kita tidak hanya hidup secara fisik, tetapi juga berkomunikasi secara batin dengan Allah. Ia menghubungkan kita pada kekuatan yang lebih tinggi dan menyatukan jiwa dengan Sang Pencipta dalam keheningan yang penuh makna. Oleh karena itu, memperhatikan nafas bukan sekadar latihan pernapasan, tetapi juga latihan spiritual yang menuntun kita untuk selalu hadir dalam kesadaran akan kalimat Allah yang abadi. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa nafas adalah bukan hanya perkara biologis, melainkan sebuah rahasia ilahi yang mengalir dalam diri kita setiap saat. Dengan memahami nafas sebagai manifestasi kehadiran Allah, kita diajak untuk hidup dengan penuh kesadaran, menjaga hubungan dengannya, dan menemukan kedamaian di tengah segala gejolak dunia. Semoga setiap hela nafas kita menjadi pengingat akan kasih dan kekuasaan Allah yang selalu menyertai. Nafas, jembatan antara tubuh dan ruh. Setiap manusia terdiri dari dua dimensi utama, tubuh fisik dan ruh yang tak kasat mata. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya secara harmonis. Saat kita menarik nafas, bukan hanya udara yang masuk ke paru-paru, tapi juga sebuah energi hidup yang berasal dari Allah, yang menggerakkan ruh dalam tubuh. Nafas mengalir sebagai penghubung antara dunia materi dan dunia spiritual, menjadi tanda bahwa kehidupan kita adalah perpaduan yang indah antara keduanya. Ketika ruh mulai bergerak dan terhubung dengan nafas, kita merasakan adanya sebuah kekuatan batin yang mampu menuntun kita menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Nafas mengingatkan kita bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan ruh adalah esensi sejati yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan memahami ini, kita belajar untuk lebih menjaga kesehatan tubuh dan juga merawat ruh agar tetap hidup dan bersih dari noda dunia. Lebih jauh, nafas sebagai jembatan juga mengandung makna bahwa kita tidak terpisah dari Allah. Melalui nafas, kita terus-menerus mendapatkan kehidupan dan kekuatan darinya. Ini adalah bentuk komunikasi yang berlangsung tanpa henti antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Saat kita mulai menyadari hal ini, nafas bukan lagi sesuatu yang kita anggap biasa, tapi menjadi momen sakral di mana kita terhubung dengan keagungan ilahi. Saat kita berlatih kesadaran nafas, kita sebenarnya sedang melatih hubungan antara tubuh dan ruh agar selaras. Perasaan damai dan tenang yang muncul ketika kita fokus pada nafas adalah tanda bahwa ruh kita tengah bersatu dengan kalimat Allah yang hidup di dalamnya. Dengan begitu, nafas bukan sekadar proses mekanis, melainkan pengalaman spiritual yang membawa kita pada kedekatan dengan Allah dan pemahaman diri yang lebih dalam. Nafas juga mengajarkan kita tentang keterbatasan manusia. Kita tidak pernah tahu berapa banyak nafas tersisa, sehingga setiap tarikan dan hembusan harus diisi dengan kesadaran dan rasa syukur. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Nafas menjadi guru yang mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menjalani hidup dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk mulai memaknai nafas sebagai jembatan utama yang menghubungkan tubuh dan ruh, dunia fisik dan spiritual, ciptaan dan Sang Pencipta. Dengan perenungan ini,
kita dapat membuka hati untuk lebih menerima kehidupan dengan segala dinamika dan maknanya, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui setiap hela nafas yang mengalir. Nafas dan keajaiban hidup yang terus mengalir. Nafas adalah keajaiban yang terus mengalir dalam setiap detik kehidupan kita. Tanpa disadari, ia menjadi tanda nyata dari keberlanjutan ciptaan Allah yang sempurna. Keajaiban ini bukan hanya soal bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuh, tetapi lebih dalam. Bagaimana Allah menjaga kehidupan kita agar tetap berjalan dengan harmonis. Dalam setiap tarikan nafas, ada kuasa besar yang menjaga keseimbangan antara fisik dan spiritual, sehingga kita dapat menjalani hari demi hari dengan penuh harapan. Ketika kita memikirkan tentang keajaiban nafas, kita mulai memahami betapa rapuh dan berharganya kehidupan ini. Seringkali kita menganggap nafas sebagai sesuatu yang biasa, padahal tanpa nafas kita tidak bisa merasakan indahnya dunia ini. Nafas adalah karunia dari Allah yang harus kita jaga dan syukuri. Ini adalah pengingat bahwa setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepadanya. Menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Nafas yang terus mengalir juga menggambarkan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang tiada henti memberikan kehidupan tanpa batas waktu. Ia adalah simbol bahwa Allah selalu hadir dan menyertai kita, bahkan ketika kita lupa akan keberadaannya. Dengan memahami ini, kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan hidup, tapi terus melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai dalam setiap langkah kita. Lebih jauh lagi, keajaiban nafas ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Nafas yang tenang dan teratur mencerminkan jiwa yang damai dan pikiran yang jernih. Sebaliknya, ketika nafas menjadi sesak atau terganggu, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan hati sedang tidak seimbang. Oleh karena itu, melalui kesadaran nafas, kita diajak untuk merawat diri secara holistik, menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga kesehatan fisik serta mental. Nafas sebagai keajaiban hidup juga mengandung pesan untuk senantiasa berserah diri dan tawakal kepada Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, cukup mengingat bahwa nafas kita adalah anugerah yang terus mengalir darinya, maka kita akan menemukan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala ujian. Ini adalah bentuk kepercayaan penuh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesusahan, melainkan selalu memberikan jalan keluar dan harapan baru. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk lebih menghargai setiap hela nafas sebagai keajaiban yang tak ternilai, sebagai tanda nyata kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita. Dengan kesadaran ini, hidup menjadi lebih bermakna dan kita dapat menjalani setiap hari dengan hati yang penuh syukur dan rasa takut kepada Allah. Nafas yang mengalir adalah kalimatnya yang hidup, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini adalah anugerah terbesar yang patut kita jaga dan cintai. Nafas sebagai titik fokus dalam zikir dan kesadaran spiritual. Dalam tradisi spiritual Islam, nafas memiliki peranan yang sangat penting sebagai media zikir dan pengingat akan kehadiran Allah. Nafas bukan sekadar proses alami, melainkan titik fokus di mana jiwa dapat terhubung dengan Sang Pencipta secara langsung dan intim. Dengan menundukkan diri pada setiap tarikan dan hembusan nafas, kita diajak untuk melatih kesadaran spiritual agar tetap terjaga dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh godaan. Mengalihkan perhatian pada nafas sebagai kalimat Allah yang hidup memungkinkan kita untuk memasuki keadaan zikir yang lebih mendalam. Di saat itu, hati menjadi tenang dan pikiran terpusat, tidak mudah terombang-ambing oleh kekhawatiran dan kegelisahan. Nafas menjadi kendaraan bagi jiwa yang merindukan kedekatan dengan Allah, mengingatkan bahwa setiap hembusan adalah rahmat dan anugerah yang harus disyukuri. Ketika kita menghayati nafas dengan penuh kesadaran, secara perlahan jiwa mulai mengalami perubahan. Rasa gelisah, cemas, dan tekanan mulai mereda, berganti dengan ketenangan dan kedamaian yang mendalam. Inilah keajaiban dari kalimat Allah yang hidup dalam nafas kita. Ia mampu menyembuhkan luka batin dan menguatkan iman. Zikir yang sederhana
melalui nafas ini menjadi sarana spiritual yang sangat efektif dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, nafas yang kita perhatikan dengan penuh kesadaran juga mengajarkan kita untuk selalu hadir di saat ini. Dunia seringkali memaksa kita untuk terburu-buru dan melupakan momen-momen berharga yang sesungguhnya sangat berarti. Melalui nafas, kita diajak untuk berhenti sejenak, merasakan hidup secara penuh, dan mengingat bahwa setiap detik adalah hadiah dari Allah yang harus kita hargai. Kesadaran ini membuka pintu bagi kita untuk lebih mendekatkan diri padanya. Lebih jauh, nafas sebagai titik fokus zikir mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Allah tidak harus selalu melalui ritual yang rumit. Kadang-kadang, yang diperlukan hanyalah kesadaran sederhana akan nafas yang mengalir sebagai kalimat ilahi dalam diri. Dengan cara ini, setiap orang bisa menjalani zikir kapan saja dan di mana saja, menjaga hati tetap terhubung dengan Allah meskipun dalam kesibukan dunia. Akhirnya, bab ini menegaskan pentingnya menjadikan nafas sebagai pusat perhatian dalam zikir dan kesadaran spiritual. Melalui nafas, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran penuh, menjaga hati tetap tenang, dan terus menguatkan ikatan dengan Allah. Semoga setiap nafas menjadi ladang amal dan pengingat abadi bahwa kita selalu berada dalam penjagaan dan rahmat-Nya yang tiada batas. Nafas dalam doa dan pengharapan kepada Allah. Nafas menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saat kita mengangkat tangan dan hati dalam permohonan, nafas hadir sebagai pengiring yang mengalir lembut, menyalurkan harapan dan kerinduan kepada Sang Maha Penyayang. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, terkandung kekuatan doa yang mengikat jiwa dengan Allah, membentuk jalinan spiritual yang sangat kuat dan penuh makna. Menghayati nafas saat berdoa bukan hanya soal menyelaraskan tubuh dengan ucapan, tetapi juga tentang menyatukan niat dan hati dalam komunikasi langsung dengan Allah. Nafas menjadi medium hidup yang membawa harapan kita sampai ke hadapan-Nya. Ketika kita merasa lelah atau putus asa, fokus pada nafas membantu menenangkan jiwa dan menguatkan keyakinan bahwa doa kita didengar, bahkan ketika jawaban belum tampak. Lebih dalam, nafas yang mengalir saat berdoa mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan hati. Doa bukanlah proses instan, melainkan perjalanan spiritual yang menguji keikhlasan dan ketulusan. Nafas yang terus mengalir membawa kita pada kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan bahwa setiap doa, sekecil apapun, memiliki nilai di sisinya. Ini mendorong kita untuk terus berharap dan tidak menyerah dalam mencari ridha dan pertolongannya. Saat kita menggabungkan kesadaran akan nafas dengan doa, kita juga belajar untuk melepas segala beban dan ketakutan. Nafas menjadi alat untuk melepaskan kegelisahan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dengan begitu, doa menjadi lebih dari sekadar kata-kata, tetapi sebuah proses penyucian hati yang menghubungkan kita dengan kekuatan ilahi. Ini adalah bentuk tawakal yang hakiki, di mana kita yakin bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik dari Allah. Nafas juga membawa kita pada pengalaman spiritual yang mendalam saat berdoa dalam kesunyian. Di saat itu, kita merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah nafas dan doa kita menyatu dengan alam semesta dan kalimat Allah yang abadi. Momen seperti ini memperkuat ikatan kita dengan Sang Pencipta dan memperkaya kehidupan batin dengan makna yang tak tergantikan. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk menyadari bahwa nafas adalah bagian esensial dalam setiap doa dan pengharapan kita kepada Allah. Dengan menghayati nafas, kita bisa memperdalam kualitas doa, memperkuat iman, dan menemukan ketenangan dalam perjalanan hidup. Semoga setiap nafas dan doa kita menjadi amal yang diterima dan menjadi sumber kekuatan yang terus-menerus mengalir dalam jiwa. Nafas sebagai pengingat akan kematian dan kehidupan abadi. Nafas yang kita hirup setiap saat juga membawa pesan tersirat tentang kefanaan hidup dunia. Ia menjadi pengingat lembut bahwa setiap nafas yang keluar membawa kita satu langkah lebih dekat pada perpisahan dengan dunia ini. Kesadaran akan nafas yang fana ini mendorong kita untuk memikirkan hakikat kehidupan dan menyiapkan diri menghadapi akhir yang pasti akan datang.
Dalam nafas tersimpan misteri kehidupan dan kematian yang saling terkait erat. Melalui perenungan atas nafas, kita diingatkan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal terakhir. Nafas yang terus mengalir adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Dengan begitu, nafas menjadi alat untuk memotivasi diri agar hidup dengan penuh makna, menjauhi hal-hal yang sia-sia, dan memperbanyak amal kebaikan yang menjadi bekal di akhirat. Nafas juga mengingatkan kita akan janji kehidupan abadi di sisi Allah. Meskipun tubuh ini akan kembali menjadi tanah, ruh akan terus hidup dan mengalami balasan dari segala perbuatan di dunia. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa takut yang sehat, sekaligus harapan yang besar, sehingga kita senantiasa menjaga nafas sebagai kalimat ilahi yang hidup dan berusaha menjadi insan yang diridai. Ketika kita mengalami kesulitan atau menghadapi cobaan berat, memikirkan nafas sebagai pengingat kematian membantu kita menemukan kekuatan untuk bersabar dan tawakal. Kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara dan hanya kehidupan abadi yang sebenarnya. Nafas membawa kita kembali kepada perspektif yang benar, mengarahkan hati dan pikiran pada tujuan utama kehidupan ini, yaitu mencari keridhaan Allah. Selain itu, kesadaran akan nafas yang fana juga mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan rendah hati. Setiap hela nafas adalah nikmat yang tidak boleh disia-siakan, karena itu adalah kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Nafas menjadi saksi perjalanan hidup kita, dan dengan sadar menjaga nafas, kita juga menjaga jiwa dan iman, agar tetap kuat hingga akhir waktu. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk menjadikan nafas sebagai pengingat terus-menerus akan kematian dan kehidupan abadi yang menanti. Dengan memahami makna ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, memperkuat ikatan spiritual dengan Allah, dan selalu siap menghadapi pertemuan dengannya dalam keadaan yang diridai. Nafas dan kesatuan dengan alam semesta. Nafas yang keluar dari diri manusia ternyata tidak berdiri sendiri. Ia menyatu dengan udara yang sama yang dihirup oleh tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Dalam tarikan dan hembusan nafas, kita sebenarnya sedang menjadi bagian dari ritme kehidupan alam semesta yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Setiap makhluk hidup bernafas, dan setiap nafas mereka adalah bagian dari simfoni besar ciptaan Allah yang berjalan dengan harmoni. Ketika kita mulai menyadari bahwa nafas kita bukan hanya milik pribadi, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang luas, kita pun menjadi lebih rendah hati. Kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang hubungan kita dengan seluruh makhluk ciptaannya. Nafas mengajarkan kita tentang tanggung jawab untuk hidup berdampingan secara damai dan penuh kasih. Karena kita semua menghirup udara yang sama, dari sumber yang sama, Allah. Lebih dari itu, nafas adalah bahasa universal yang menghubungkan seluruh makhluk. Tanpa perlu kata, nafas menyampaikan pesan tentang kehidupan, tentang keberadaan, dan tentang kebersamaan dalam ciptaan Allah. Nafas mengajarkan bahwa semua yang hidup memiliki hak untuk hidup dengan layak, dan bahwa manusia diberikan akal untuk menjaga keseimbangan, bukan merusaknya. Ketika kita merusak alam, kita juga merusak aliran nafas itu sendiri. Dalam kesadaran nafas, kita menemukan bahwa alam semesta bukan benda mati yang terpisah dari manusia. Ia hidup, bertasbih, dan tunduk pada kehendak Allah, sebagaimana nafas kita juga tunduk pada sistem yang telah Allah tetapkan. Setiap hembusan angin, gerakan air, dan gemuruh petir sejatinya sejalan dengan nafas kita. Semuanya berada dalam irama agung ciptaannya. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman spiritual yang mendalam tentang tauhid, tentang keesaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, nafas juga merupakan pengingat agar kita menjaga alam sebagaimana kita menjaga nafas kita sendiri. Udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan makhluk yang terjaga menjadi bagian dari ibadah yang lebih luas. Menjaga nafas berarti menjaga ciptaan Allah. Ini adalah bentuk cinta kepadanya, karena kita merawat apa yang telah Ia ciptakan dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Akhirnya,
Bab ini mengajak kita untuk melihat nafas sebagai jalan untuk menyatu dengan alam dan mencintai ciptaan Allah. Setiap kali kita bernafas, kita tidak hanya hidup, tetapi juga mengambil bagian dalam gerakan agung kehidupan yang Allah atur dengan sempurna. Semoga kesadaran ini menjadikan kita hamba yang lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih dekat dengan makna sejati tauhid, bahwa tidak ada yang terlepas dari kehadiran dan kuasanya. Nafas dan penyerahan diri yang total kepada Allah. Setiap nafas yang kita hirup sejatinya bukan hasil upaya kita sendiri. Ia datang tanpa kita minta dan pergi tanpa bisa kita tahan. Inilah pelajaran besar tentang hakikat penyerahan. Dalam nafas kita diajari untuk tunduk dan berserah kepada kehendak Allah secara total, karena tak satu pun di antara kita mampu mengatur kapan nafas mulai dan kapan ia berakhir. Nafas menjadi simbol kepasrahan terdalam yang lembut namun sangat dalam maknanya. Saat seseorang menyadari bahwa ia tidak punya kuasa atas nafasnya sendiri, maka ia mulai menyadari pula betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Penyerahan diri bukan lagi sekadar teori atau kata-kata dalam doa, tetapi hadir nyata dalam tubuh dalam setiap detik hidup yang bergantung pada izin Allah. Nafas tidak bisa disombongkan, karena ia tidak pernah benar-benar kita miliki. Ia adalah titipan yang setiap saat bisa ditarik kembali. Namun dalam kepasrahan itu justru muncul kekuatan. Orang yang berserah kepada Allah melalui kesadaran nafas akan menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak lagi gelisah dalam menghadapi ujian. Ia tahu bahwa selama nafas masih diberikan, berarti tugasnya di dunia belum selesai. Penyerahan ini bukan bentuk kelemahan, tapi bentuk keteguhan dalam iman dan keyakinan. Nafas juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Saat kita bernafas, kita memberi dan menerima tanpa perhitungan. Kita menghembuskan udara untuk kehidupan sekitar dan menghirup udara yang disediakan Allah. Begitu pula seharusnya kita menjalani hidup. Memberi tanpa pamrih, menerima dengan syukur dan tidak menggenggam dunia terlalu erat. Karena pada akhirnya, semua akan kembali kepadanya. Sebagaimana nafas kita pun akan berhenti pada waktunya. Dalam perjalanan spiritual, penyerahan diri melalui nafas bisa menjadi gerbang menuju makam tertinggi, ridha. Ridha terhadap Allah dan ridha terhadap segala ketetapannya. Tidak lagi ada pertanyaan mengapa, yang tersisa hanyalah rasa percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cintanya yang tak terbatas. Nafas adalah jembatan menuju ridha itu, jika kita mau benar-benar hidup di dalamnya, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. Akhirnya bab ini mengajak kita untuk tidak lagi memandang nafas sebagai hal biasa, melainkan sebagai cerminan dari sikap pasrah yang utuh. Dalam setiap hembusan, kita sedang berkata, "Aku menerima ya Allah, aku berserah padamu." Semoga setiap hela nafas menjadi latihan untuk mencapai keikhlasan sejati, dan semoga saat nafas terakhir tiba, kita telah siap dengan hati yang penuh damai dan jiwa yang telah menyerahkan segalanya kepadanya. Nafas sebagai jalan kembali kepada Allah. Di ujung segala renungan tentang nafas, kita sampai pada satu pemahaman mendalam bahwa nafas adalah jalan yang membawa kita kembali kepada Allah. Sejak kita lahir, tangisan pertama disertai tarikan nafas adalah pengumuman bahwa kehidupan dimulai. Dan di akhir perjalanan, hembusan nafas terakhir adalah isyarat bahwa kita telah kembali ke asal kita, kepada Sang Pemilik kehidupan. Nafas bukan sekadar alat untuk bertahan hidup, ia adalah kompas yang mengarahkan jiwa untuk selalu menuju ke arah yang benar, Allah. Setiap hela nafas adalah peluang untuk mendekat. Ketika kita sadar akan keberadaan nafas, kita tak hanya hidup secara fisik, tapi juga mulai hidup secara spiritual. Kita mulai mendengar bisikan ilahi dalam kesunyian dada, mulai merasakan kedekatan dengan yang maha lembut, bahkan ketika dunia terasa kacau. Nafas menjembatani antara zahir dan batin, antara dunia dan akhirat. Ia adalah pintu yang terbuka setiap saat, namun jarang kita ketuk dengan penuh kesadaran. Nafas membawa kita pada pengakuan terdalam, bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain kehendak Allah. Bahkan hidup dan mati ada dalam genggamannya.
Namun di balik itu, Allah memberi kita kelembutan yang luar biasa melalui nafas yang terus mengalir tanpa henti. Maka hidup adalah kesempatan dan nafas adalah detik-detik yang penuh rahmat. Jika setiap nafas disadari sebagai kalimat Allah, maka seluruh hidup akan menjadi ibadah yang tak pernah putus, bahkan dalam diam. Disinilah letak keindahan spiritual yang sesungguhnya. Nafas adalah zikir yang alami, doa yang tak bersuara, dan sujud yang tak terlihat. Ia membawa kita ke makam kehambaan yang sejati. Tidak perlu menunggu momen luar biasa atau kejadian besar untuk merasa dekat dengan Allah. Cukup duduk hening, hadirkan diri, dan rasakan nafas, maka engkau sedang berada di hadapannya karena ia lebih dekat dari urat lehermu. Akhirnya kita menyadari bahwa nafas bukan hanya milik tubuh, tetapi milik jiwa. Nafas adalah kalimat Allah yang hidup dalam diri setiap insan, mengalir dari awal sampai akhir. Dan ketika kita menghembuskan nafas terakhir, itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjumpaan yang hakiki dengannya. Nafas membawa kita kembali dengan segala amal dan kesadaran yang kita rawat selama hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan kita dalam memahami nafas sebagai kalimat Allah bukan sekadar perjalanan akal, melainkan perjalanan hati. Nafas bukan hanya fungsi biologis, tapi adalah pesan ilahi yang hidup dalam diri setiap insan. Semoga melalui serial ini, kita semua menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya. Jadikanlah setiap tarikan dan hembusan nafas sebagai bukti cinta kita kepada Allah, sebagai bentuk sujud yang tak terlihat, dan sebagai jalan pulang yang lembut namun pasti. Semoga setiap hela nafas kita menjadi amal yang diterima. Semoga nafas terakhir kita menjadi nafas yang penuh cahaya dan kedamaian. Dan semoga ketika kita kembali, Allah menyambut kita dengan senyum kasih-Nya yang abadi. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.